Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tim SAR evakuasi 7 korban kapal karam di perairan Selat Malaka, Dumai. Petugas masih menyisir lokasi kejadian mencari beberapa korban hilang. Harga bahan pokok melambung tinggi di Indragiri Hilir karena bencana di sejumlah daerah sehingga pengiriman terkendala. Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Tanjung Pinang mengirim puluhan personel beserta logistik ke lokasi terdampak bencana di Provinsi Aceh. Bantuan dikirim melalui jalur laut karena jalan terputus. Dampak bencana alam dan akses jalan terputus, harga bahan pokok melambung tinggi di Indragiri Hilir Riau. Harga cabai tembus Rp130.000 per kilogram, sebelumnya hanya berkisar Rp60.000 per kilogram. Selain itu, harga bawang juga melambung dari Rp28.000 per kilogram menjadi Rp45.000 per kilogram. Kenaikan harga yang signifikan sejak beberapa hari terakhir dikeluhkan warga. Warga berharap pemerintah menjamin ketersediaan bahan pokok dan menjaga kestabilan harga agar aktivitas jual beli berjalan lancar. Ya pengaruh lah bang, kaget jelasnya dengan harganya. Biasanya cuma 80. Sekarang 12, 120. 120 ya? Merasa berat ya? Ya iyalah bang, kalau segitu, kalau bagi kita kan keberatan lah kalau harganya segitu. Musibah ya? Harapkan yang standar gitu harganya. Ya. Dalam 3 hari ini udah kuat pengaruhnya bang. Karena sebelumnya cabai kan dari Aceh musimnya sekarang. Ibaratnya panen raya cabai merah sekarang kebetulan di Aceh. Panen raya cabai Aceh itu biasanya mengisi Sumatera, seluruh pulau Sumatera. Jadi sekarang panen terbesar itu yang kena bencana, nggak bisa keluar cabai. Jadi semua daerah itu tidak kebagian cabai dari Aceh, itu yang membuat cabai itu melonjak tinggi. Iya dampak lah, namanya kebutuhan pasar banyak, barang sedikit, jadi harga jadi melambung. Itu sebelum kejadian cabai pengenceran sekitar 60.000, kalau hari ini sampai 130, 120 normalnya. Kalau untuk bawang? Bawang sebelum kejadian pengenceran sekitar 28 sampai 30, sekarang udah sampai 45.000. Lonjakan harga diperkirakan masih terus berlanjut dalam beberapa pekan ke depan karena bencana alam dan jalan putus di sejumlah lokasi, sehingga pengiriman bahan pokok terganggu. Tim Liputan melaporkan dari Indragiri Hilir Riau. Harga cabai meroket akibat bencana di Sumatera Barat dan Medan, sehingga pasokan terkendala di Pekanbaru Riau. Di Pasar Cipuan, harga cabai merah melonjak hingga Rp120.000, sebelumnya hanya Rp70.000 per kilogram. Selain cabai merah, komoditas cabai rawit juga meroket dari Rp35.000 per kilogram menjadi Rp90.000 per kilogram. Untuk cabai hijau naik hingga 100% dari Rp40.000 menjadi Rp80.000 per kilogram. Harga sejumlah komoditas naik imbas dari daerah penghasil mengalami bencana alam seperti Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Menurut pedagang, sejak terjadi bencana banjir dan longsor di sejumlah daerah, suplai sedikit sehingga harga terus melonjak. Sementara itu, naiknya harga sejumlah komoditas memberatkan warga. Semuanya naik, Pak. Cabai, bawang, sayur-sayur,
rawit, semuanya mahal. Bawang, Kecuali terong turun. Cabai merah berapa kak? cabai merah untuk hari ini kita ngincer 120.000. Ya, Itu biasanya berapa kak? 115. Biasanya kemarin tuh masih 70 ya. Masih 80 cabai bukit. Untuk hari ini langsung naik 115, 110. Selain Mau cabai barang merah naik, apa lagi? kecuali Oh, bawang, cabai hijau, cabai rawit, sayur naik juga. Tanggapannya kami terkejut ya, karena kan kami anak kos ya. Terus biasanya itu kami beli seperempat itu 17.000, 18.000, sekarang 30.000. Jadi kayak hampir 2 kali lipat harganya. Kita mensiasatinya gimana tuh Kak? Apa mengurangi jumlah kita beli atau gimana? Kayaknya kalau kami belinya seperempat aja, terus nanti masaknya dikit-dikit aja cabenya. Paling kami lebih masak kayak tumis ya. Nggak ada peralihan kayak beli cabai hijau gitu? Iya, belinya nanti paling kayak cabai hijau. Jadi kayak masak tumis cabai hijau. Masyarakat mendesak pemerintah menjamin ketersediaan bahan pokok dan menjaga kestabilan harga agar aktivitas jual beli di pasar tradisional berjalan lancar. Ahmad Ison dan Wahyu Falatehan melaporkan dari Pekanbaru Riau. Untuk meningkatkan kesiapsiagaan pegawai di lingkungan pembangkit listrik tenaga diesel, digelar simulasi tanggap darurat bencana di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Simulasi tanggap darurat bencana meliputi penyelamatan kebakaran gedung, serta simulasi penanganan aksi demonstrasi yang melibatkan tim SAR gabungan. Para pegawai berhamburan keluar gedung langsung menuju titik kumpul yang aman. Kondisi kian mencekam. Dalam simulasi tanggap darurat tersebut, seorang pekerja dilaporkan terjebak dalam kobaran api yang membakar gedung. Petugas pemadam kebakaran bersama pegawai mengevakuasi korban dari lokasi kebakaran. Simulasi dilakukan serentak di 2 lokasi, yakni di Tanjung Pinang dan Kabupaten Karimun. Tujuannya agar seluruh pegawai selalu siap dalam menghadapi kemungkinan bencana yang terjadi. Ada sesuatu yang sangat urgent karena kita ketahui bahwa kondisi bencana, kondisi kebakaran adalah sesuatu yang tidak bisa kita prediksi. Harapannya melalui kegiatan simulasi ini, seluruh staf kami, mulai dari teman-teman teknik, operasi, dan pemeliharaan, termasuk teman-teman administrasi, paham betul ketika ada bencana, ketika ada kebakaran, tahu fungsinya, di mana tempat berkumpulnya, siapa yang menghubungi. Tadi pun kami bersama dengan pihak kepolisian mengadakan simulasi huru-hara. Ini juga sebagai langkah antisipasi ketika nantinya dalam pemeriksaan pembangkit kami ada ketidakpuasan dari warga, ada demo dari warga, kami pun telah siap menghadapinya. Mengetahui strategi yang perlu dilakukan serta cara untuk meminimalisir dampaknya. Tidak hanya simulasi kebakaran, pegawai juga dibekali penanganan aksi unjuk rasa warga di depan kantor. Kegiatan dilakukan agar pegawai memahami penanganan aksi massa. Aulia Iksan melaporkan dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.